Manusia punya hati, dan hati ini terkadang bisa kena yang namanya iri hati. Iri hati ini adalah kalau seseorang lebih cantik daripada Anda, kalau seseorang lebih pintar daripada Anda, seseorang lebih sukses daripada Anda. Nah, iri hati ini bisa timbul karena Anda merasa dia lebih baik daripada Anda tersaingi. Nah, iri hati ini sebenarnya adalah hal yang tidak baik. Dan kita semua tahu bahwa iri hati ini bisa menimbulkan dosa dalam diri kita. Nah, kita bisa melihat di dalam Alkitab ada seorang yang bernama Kain. Di Kejadian pasal 4 ayat 5. Tetapi Kain dan korban persembahannya tidak diindahkan. Lalu hati Kain menjadi sangat panas dan mukanya muram. Nah, kalau di King James-nya dikatakan gusar. Berarti orang marah besar. Karena persembahan dia tidak diindahkan, sedangkan persembahan Habel diindahkan. Nah, Bapak dan Ibu bisa melihat dari contoh ini, akibat dari iri hati Kain ini sampai melakukan tindakan dosa dan membunuh saudaranya. Dan akibatnya Habel yang meninggal. Nah, hal yang sama juga saya bisa melihat apa yang terjadi dengan Tuhan Yesus ketika dia masih hidup di bumi. Di Matius pasal 21 ayat 15 dikatakan gini. Tetapi ketika imam-imam kepala dan ahli Taurat melihat mujizat-mujizat yang dibuatnya itu, dan anak-anak yang berseru dalam bait Allah, Hosana bagi anak Daud, hati mereka sangat jengkel. Nah, iri hati yang mendasari imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat benci sama Tuhan Yesus. Kenapa benci? Karena iri hati. Jawabannya sangat simpel. Saya bisa melihat semua pelayanan Yesus yang di mana dia lakukan dulu itu tidak disukai karena imam-imam kepala, ahli-ahli Taurat, orang Farisi merasa dia tersaingi. Nah, hari-hari ini juga sama. Saya melihat tidak dalam hal dunia kerja, tetapi dalam hal pelayanan juga sama. Di mana kalau orang melihat contohnya, itu juniornya dia tuh dulu orang bukan siapa-siapa. Kok tiba-tiba suatu hari Tuhan angkat, Tuhan pakai, Tuhan urapi. Lalu dia ngomong begini sama juniornya. Tak nyangka ya kamu bisa berubah begini. Kamu sekarang udah luar biasa ya. Nah, mungkin yang dia sampaikan itu begitu, tetapi hatinya tidak ada yang tahu. Dan saya di sini sedang membahas tentang bahaya kalau kita ini punya iri hati. Itu bisa berbahaya sekali. Nah, apa yang kita lihat orang-orang Farisi dan ahli Taurat lakukan sama Yesus ini karena mereka itu iri hati. Intinya iri hati. Bukan masalah apa ini dan sebagainya. Tidak, ini masalah iri hati. Karena dia lihat pelayanan Tuhan Yesus itu sukses. Dia lihat banyak orang mendengar khotbahnya Yesus. Dia lihat khotbahnya Yesus powerful, berkuasa. Tidak seperti khotbah ahli-ahli Taurat. Ya, mungkin khotbahnya membosankan, bikin ngantuk dan sebagainya. Nah, Pak dan Ibu terkasih dalam Tuhan Yesus, jangan sampai kita hari ini, hati kita ini dipengaruhi oleh iblis untuk iri hati sama orang. Ketika Anda melihat seseorang lebih daripada Anda, ketika Anda melihat seseorang lebih sukses daripada Anda, ketika Anda melihat dia kok lebih cantik daripada saya. Nah, Anda harusnya stop untuk iri hati. Karena kita tahu, iri hati ini ujung-ujungnya ini dosa. Dan bisa membuat kamu melakukan sesuatu yang fatal. Seperti Kain membunuh. Fatal, saya katakan. Seperti juga ahli Taurat membunuh. Fatal. Bahkan mungkin Anda berpikir, oh saya tidak akan membunuh. Iya. Kadang saya lihat orang karena iri hati.
dia mencoba merusakkan pekerjaan orang yang dia iri hati itu. Misalnya, kalau teman sekantor dia iri hati, maka dia coba menghancurkan filenya dia. Dia coba hilangkan filenya. Dia coba bikin proposal projectnya kacau dan sebagainya. Pak dan Ibu, kita anak Tuhan harus aware, sadar dengan semua ini. Bahwa iri hati ini sangat berbahaya. Jangan sampai kita terjebak di dalamnya dan kemudian kita iri hati kepada orang. Kita harus menerima fakta dan kenyataan bahwa di dunia ini ada banyak orang lebih daripada kita. Lebih cantik, lebih pintar, lebih hebat, lebih sukses. Nah, itu menurut saya kasih karunia Tuhan. Dan kalau mereka bisa begitu, bagusnya itu hanya memicu Anda untuk Anda bisa berjuang lebih baik lagi. Untuk kita bisa berjuang lebih baik lagi. Supaya kita termotivasi untuk menjadi yang lebih baik lagi. Sama kayak dia. Setidaknya begitu. Nah, harusnya sikap positif begitu. Bukan malah iri hati dan mau menghancurkan. Nah, Bapak dan Ibu, ayat penutup. Yakobus pasal 3 ayat 16. Sebab di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri, di situ ada kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. Firman Tuhan sudah mengatakan, di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri, di situ ada kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. Bapak dan Ibu, mari kita hari ini belajar untuk jaga hati kita dengan segala kewaspadaan. Karena dari situlah terpancar kehidupan. Hindari untuk iri hati dengan orang. Kalau pun Anda melihat dia lebih baik daripada Anda, dia lebih cantik daripada Anda, dia lebih sukses daripada Anda, mengucap syukur saja. Saya percaya bahwa ketika Bapak dan Ibu sudah mendengar firman Tuhan ini, Bapak dan Ibu akan lebih lagi menjaga hati supaya kita jangan iri hati. Kita bawa hati kita kudus dan berkenan di hadapan Tuhan. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.